Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran sosiologi untuk kelas 12 bersama Ibu Ernila dalam materi perubahan sosial. Selamat mengikuti. Amatilah dan identifikasi gambar berikut dan analisalah. Ada 4 buah gambar yang menggambarkan tentang perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Sebelum teknologi, petani menggarap sawah dengan sapi. Setelah ada teknologi, petani menggarap sawahnya dengan mesin. Sebelum COVID, tempat pariwisata penuh dengan wisatawan. Saat COVID sekarang, sepi. Apakah itu yang dinamakan dengan perubahan sosial? Simak penjelasan berikut. Pengertian perubahan sosial menurut Selo Sumarjan. Segala perubahan sosial pada lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistemnya itu disebut sebagai perubahan sosial. Kingsley Davis mendefinisikan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur masyarakat. Sedangkan William F. Osborne menyatakan bahwa perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan material maupun non-material. Berdasarkan beberapa ahli sosiologi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial, seperti struktur sosial, organisasi sosial, pelapisan, termasuk juga pada sistem, seperti sistem nilai, norma, serta pada pola perilaku yang mengatur hubungan-hubungan sosial warga masyarakatnya. Bagaimana dengan kalian? Cobalah membuat pengertian atau kesimpulan dari pendapat para ahli tersebut dengan kalimatmu sendiri. Kali ini kita akan membahas tentang teori perubahan sosial. Yang pertama, teori siklus. Yang kedua, teori fungsional. Yang ketiga, teori konflik. Yang keempat, teori evolusi. Teori siklus merupakan perkembangan dalam masyarakat ibarat organisme, kelahiran, kanak-kanak, dewasa, dan kematian. Teori ini memandang perkembangan dalam sebuah masyarakat ibarat sebagai organisme yang meliputi sebagai sebuah siklus. Perkembangan pada masyarakat itu disebut sebagai siklus karena dia dari masa ke masa, dari waktu ke waktu mengalami yang namanya perkembangan. Sama halnya dengan manusia, mengalami kelahiran, masa kanak-kanak, kedewasaan, dan kematian. Teori fungsional. Teori ini memandang masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang berhubungan. Perubahan suatu unsur akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada unsur lainnya. Menurut Talcott Pearson, teori fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat terjadi pada titik equilibrium atau titik keseimbangan. Jika masyarakat itu mengalami sebuah keseimbangan dalam unsur-unsur yang ada dalam struktur masyarakat tersebut, maka akan terjadi yang namanya keseimbangan atau titik equilibrium.
ketiga, teori konflik. Teori ini memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik. Dari perubahan sosial dari sudut pandang konflik ini didasarkan pada kepemilikan sarana produksi sebagai unsur pemisah kelas-kelas sosial. Yang kita ketahui pada masyarakat itu terdiri dari ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Cocok sekali dengan pemikiran Karl Marx. Keempat, teori evolusi. Teori ini melihat perkembangan manusia sebagai proses yang sifatnya multilinear. Sebagai perkembangan dapat muncul dengan cara dan di masyarakat yang berbeda. Ada hal yang mendukung terhadap perubahan sosial tersebut. 1. Adanya peningkatan kemampuan manusia untuk menguasai alam. Kemudian yang kedua, meningkatkan sosialisasi dan divisi unit sosial. Yang ketiga, peningkatan interdependensi atau saling ketergantungan antar unit-unit sosial. Namun teori ini sangat sulit untuk menentukan arah perubahan masyarakat ke bentuk kehidupan sosial yang lebih sempurna. Untuk kali ini, kerjakan latihan berikut ya. 1. Jelaskan definisi perubahan sosial sesuai dengan yang ada dalam video ini. 2. Sebutkan teori-teori perubahan sosial, yaitu teori evolusi, siklus, fungsional, dan konflik, sesuai juga dengan video ini. Lalu, berikan contoh perubahan sosial yang terjadi pada saat ini. Yang keempat, bagaimana teori konflik memandang perubahan sosial yang ada di Indonesia? Jelaskan. Yang kelima, berikan contoh perubahan budaya. Cukup sekian, selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak ibu, kali ini kita akhiri saja pertemuan kita. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan apa yang sudah kita bahas. Setelah mengerjakan, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.